Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Jalla wa Ala atas segala hidayah dan inayah dari Allah. Ketahuilah, tanpa hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita tidak akan bisa sampai di tempat ini. Sedekat apapun masjidnya, kalau Allah tidak menolong kita, tidak memberikan kemudahan kepada kita, rasa-rasanya berat untuk sampai. Karena pernah kita sampaikan bahwasannya ketika seseorang sampai ke masjid itu bukan hanya sekedar karena kuat fisiknya, tetapi karena kuat imannya. Makanya kata Rasulullah, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah, bahwa mukmin yang kuat, kata para ulama, yang dimaksud kuat apanya? Imannya, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tak lupa salawat serta salam kita haturkan pada Nabi kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, panutan, teladan bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, fa insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang mana pada akhir pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang adab seputar memandikan jenazah, dan kita akan masuk tentang adab tentang mengkafani jenazah. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, bahwasannya mengkafani jenazah sebagaimana hukum memandikannya yaitu fardu kifayah. Karena kita sebutkan ada fardu ain, ada fardu kifayah. Apa bedanya kalau fardu ain? Ya fardu wajib. Bu ain, bu kifayah hukumnya adalah wajib. Tapi apa bedanya ain dan kifayah? Kalau ain itu apa? Semua kewajiban atas tiap-tiap personal. Adapun fardu kifayah kewajiban yang bila sudah ada yang apa? Melaksanakan, gugur hukum bagi yang lain, tetapi pahalanya hanya didapat yang melakukan. Tapi kalau nggak ada yang melakukan, dosanya adalah untuk, nah, ini bedanya. Termasuk mengkafani jenazah. Di antara dalil yang digunakan oleh para ulama adalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kemudian tentang kadar wajibnya dari mengkafani jenazah adalah sekedar menutup seluruh tubuhnya dengan bagus. Ini kadarnya. Ya, kadar wajibnya adalah menutup seluruh tubuh dan dengan bagus, itu kadarnya. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kemudian telah kita sampaikan sedikit ya poin dari mengkafani jenazah ini. Yang pertama di antara adabnya adalah membaguskan apa kemarin? Poin pertama, kafan tersebut. Disebutkan oleh muallif bahwasanya hendaknya seseorang dalam mengkafani memilih jenis kain kafan yang bagus tanpa berlebihan, memilih warna putih serta mengukurnya hingga bisa menutupi seluruh badan jenazah. Dan semua itu termasuk membaguskan kafan.
Dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kafana ahadukum akhahu falyuhassin kafanahu." Rawahu Muslim. Jika salah seorang dari kalian mengkafani jenazah saudaranya, hendaknya ia membaguskan kafannya. Lah, kata membaguskan kafannya disinilah kemudian dijelaskan oleh para ulama. Apakah yang dimaksud dengan membaguskan? Apakah kain kafannya yang bagus atau bagaimana? Dijelaskan yang pertama, bahwa yang dimaksud membaguskan kafannya itu yang pertama memilih kain kafan yang baik. Yang baik itu bagaimana? Yang berwarna putih. Yang insya Allah akan jelaskan setelah ini. Juga kain kafan yang bisa membungkus jenazahnya. Regane larang tapi ora sampai nutup kabeh. Ya carilah yang lebih dari itu. Yang kedua, bagus di sini adalah memperbagus ketika mengkafani jenazah. Yaitu apa? Ketika mengkafaninya sesuai dengan tata cara yang dijelaskan oleh syariat. Jadi bagus di sini dari sisi yang pertama, bagus kain kafannya. Bagusnya kain kafan itu adalah menutup seluruh tubuh jenazah dan berwarna, itu bagusnya. Yang kedua, bagus dari sisi tata caranya dalam mengkafani jenazah. Kemarin kita sebutkan latat wong ya wis napa meninggal lak gur pokok dibuntel lak mari mboten. Ini ibadah itu ya harus merujuk pada dalil. Ingat bahwasanya asal dari semua ibadah itu harus ada dalilnya gitu, dan kita merujuk pada hal tersebut. Dalam kitab Ahkamul Janaiz juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan memperbagus kafannya itu yang bersih. Ya, yang bersih, yang menutupi tubuhnya dan yang sederhana. Nah, yang sederhana, bukan yang mewah, yang mahal, bukan. Itu diantaranya. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin pertama. Jadi sekali lagi disinilah maka pentingnya seseorang tahu tentang cara bagaimana mengkafani jenazah. Karena inilah definisi dari memperbagus tadi. Kemudian yang kedua, kata muallif, di antara adab mengkafani jenazah dengan kain apa di situ? Hibarah, salah satunya ini kalau kita merujuk pada kitab-kitab yang lain. Dianjurkan mengkafani jenazah dengan kain hibarah jika memungkinkan. Rasul menyebutkan waman wajada sa'atan, siapa yang memiliki kelapangan, falyukaffinu fi thawbi hibarah, hendaklah jenazah itu dikafani dengan kain hibarah. Apa kain hibarah ini? Imam An-Nawawi pernah menyebutkan bahwa hibarah adalah salah satu jenis kain dari Yaman. Ya. Makanya tadi jika mungkin. Tapi kalau tidak mungkin, ya tidak mengapa, ini bukanlah sebuah kewajiban. Ya, sekali lagi, mengkafani jenazah salah satunya dengan kain ini. Kalau mungkin, kalau memang tidak mungkin, maka dengan kain yang semuanya berwarna putih tadi yang kita beli di sekitar kita. Kemudian termasuk juga terdapat sebuah hadis. Dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan, Anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya suji'a bi burdin hibarah. Sesungguhnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi,
telah mengabarkan kepadanya bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, meninggal dunia, beliau ditutupi dengan kain hibarah. Ya, lah kain ini sebagian disebutkan adalah seperti kain katun. Ini kata Imam An-Nawawi. Nah, kain katun. Dan ini salah satu pakaian yang disenangi pula oleh Rasulullah, kain dari ini. Makanya ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa salah satu, kalau kata anak sekarang, outfit ya yang disenangi oleh Rasulullah itu dari ini. Disebutkan dari Qatadah, dari Anas, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala qultu lahu ayyu thiyabi kana ahabba ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an yalbasaha, qala al-hibarah. Diriwayatkan dari Qatadah, dari Anas, ia bertanya kepada Anas, wahai Anas, pakaian apa yang paling disukai oleh Nabi? Maka Anas menjawab, dari kain hibarah. Ya, ini yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian poin yang ketiga, diantaranya pula, yaitu mengkafani jenazah dengan kain yang berwarna putih. Ya, kain yang berwarna putih. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah wa kafinu fiha mautakum fa innaha min khairi thiyabikum. Kafanilah mayit dengan kain warna putih karena itu adalah sebaik-baik pakaian kalian. Demikian halnya Rasulullah, beliau dikafani dengan 3 helai kain ya dari Yaman tadi yang berwarna putih, yakni kain sahuliyah yang terbuat dari katun. Ini jenisnya kain katun. Tapi apakah sama dengan katun-katun saat ini? Wallahu taala a'lam. Tapi ini pakaian yang disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kufina fi thalathati aswabin yamaniyatin bidin. Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan 3 lapis kain putih dari katun, ya, dari katun. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari Yaman tadi. Dan sekali lagi kata para ulama, yang dimaksud sahuliyah yaitu kain yang berasal dari Yaman, terbuat dari katun dan warnanya putih. Dan sahuliyah itu adalah nisbat sebuah perkampungan yang berada di Yaman, namanya Sahul. Dan kain ini dibuat di sana. Kayak sekarang ya, katun kayak biasanya batik Pekalongan dan lain sebagainya. Jadi sahuliyah itu nisbat kepada sebuah wilayah ya, yang memang ini kain-kain terbaik dibuatnya di sana. Itu diantaranya. Ma'asyiral muslimin muslimat yang berbahagia. Kemudian ada sebuah pertanyaan yang mungkin kadang ditanyakan, apakah boleh mengkafani kafan dengan kain ihram? Kan podo-podo putih gitu. Bapak Ibu yang berbahagia, secara umum sebagaimana tadi kita sampaikan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya kufina fi thalathati aswabin yamaniyatin bidin. Rasul itu dikafani dengan 3 lembar kain berwarna putih buatan made in itu sahuliyah, yang putih itu dari kapas. Lah, dari hadis ini kemudian para ulama menyebutkan kain apa saja, baik itu katun atau kain yang lain seperti kain ihram, boleh dijadikan kain kafan oleh siapapun, sepanjang tadi kita sebutkan di awal
Mengkafani itu wajibnya apa tadi? Menutup seluruh jasad mayit tersebut. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi beliau menyebutkan dalam kitab Minhajul Muslim, yajibu an yukaffanal muslim idza ghussila bima yasturu sa'ira jasadi. Wajibnya untuk mengkafani mayit muslim jika telah dimandikan dengan kain yang menutup seluruh jasad. Maka mau pakai kain ini atau itu boleh. Ya. Pun disebutkan dalam fikih al-muyassar, wal wajib, dan yang wajib, ya, dan yang wajib itu satru jami'il badan, yaitu menutup seluruh badan. Jadi boleh saja kain ihram tersebut digunakan, tetapi para ulama memberikan rambu-rambu bahwa sebagaimana tadi kita sebutkan dari penjelasan para ulama, dalam masalah kafan adalah hati-hati dengan yang namanya pemborosan. Seandainya kain kafan dari kain ihram itu, ya, kok ada keutamaan, tentu para sahabat, tentu generasi tabi'in atau generasi-generasi terdahulu sudah. Maka apa kata para ulama? Tidak ada keutamaan, ya, tidak ada keutamaan khusus ketika jenazah itu dipakaikan kain kafan dari sama dengan yang lain. Ya mungkin enek katimbangan itu ku kain eneh, hemat wis saene kain ihram dipakai tidak masalah. Tapi ini podo-podo tuku ya wis sing biasa wae, enggak ada masalah. Maka hati-hati dengan ini. Sekali lagi, tidak ada keutamaan lebih ketika dikafani dengan kain ihram, enggak ada. Tapi nek timbang tuku no omah wis ono kain warnane putih, kain ihram lah putih toh, Pak. Leres mboten? Maka itu ketika digunakan tidak mengapa. Diperbolehkan, ya boleh, tetapi sekali lagi tadi poin yang kita sampaikan, tidak ada keutamaan lebih, ya wis padha wae karo kain-kain liyane, ya itu diantaranya. Maka ini juga menjadi nasihat buat kita semuanya, karena yang terpenting kain kafan itu adalah menutup seluruh jasad dari mayit. Ini poinnya. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian tentang kain kafan pula, yaitu kain kafan wanita. Ini enggak ada di buku ya, kita sedikit tambah tentang kain kafan wanita. Jumhur ulama berpendapat bahwa memang, ini jumhur menyebutkan wanita itu menggunakan 5 helai kain. Tetapi hadis tersebut yang digunakan adalah lemah. Maka perkara kafan ini baik laki-laki atau perempuan ini adalah perkara yang longgar. Jika memang 3 dirasa belum cukup, tidak mengapa ditambah. Karena gini, ukuran dan jasad, karena di Indonesia, di desa, wallah alam kalau di kota, di desa itu kain kafan itu ukurannya podo secara lebarnya. Dan saya pernah dapat kabar kalau di kota itu ada yang lebih lebar. Kalau di kota satu size ukurannya sama. Kalau di kota katanya teman-teman ada yang lebih lebar. Makanya ketika tubuh jenazah itu lebih besar dan dirasa memang 3 itu belum cukup untuk apa? Menutup seluruh tubuh, tidak mengapa untuk ditambah sampai 5. Karena ini perkara yang longgar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau menyebutkan dalam kitab Syarhul Mumti', ya beliau menyebutkan wa qad jaa'a fi ja'li kafanil mar'ati khamsata athwabin hadisun marfu'.
Dalam hal ini telah ada hadis marfu, yaitu kafan seorang wanita 5 helai. Illa anna fi isnadihi nadharan. Ya. Li anna fihi rawiyan majhulan. Hadis marfu karena di dalamnya ada seorang rawi yang majhul, tidak diketahui. Walihada qala ba'dul ulama, oleh karena itu berkata sebagian ulama, innal mar'ata, sesungguhnya seorang wanita tukafanu fima yukafanu bihir rajul, yo dikafani sebagaimana seperti laki-laki. Ai fi salasati aswabin, yaitu 3 helai kain. Paham ya? Karena hadisnya tadi apa? Marfu, ada seorang rawi yang statusnya majhul. Makanya juga ini faedah, Pak. Dalam ilmu hadis, rawi yang majhul saja sudah dipertanyakan, apalagi ono akun-akun sing majhul. Ini kata Pak, beneran, Pak. Ya. Enggak jelas. Iki sopo? Maka ini juga nasihat buat teman-teman ya, sing duwe akun iku aja sampai dadi akun majhul. Iki sapa ora jelas iki. Lanang apa wedok. Iki awam apa ora ngerti majhul. Jenenge lah. Mosok gak wani. Wong tuane jenenge apik-apik kok ora. Nah, rawi lo sing majhul saja tidak, masih diperselisihkan riwayat status hadisnya. Itu ya, makanya sing gawe akun-akun media sosial itu sing jelas. Nah, yang jelas aja sampai majhul, ora jelas. Ya, yang jelas iki sapa ngono lho. Biar ada pertanggungjawabannya juga. Karena ini sudah mulai banyak tuh akun-akun majhul yang tidak jelas. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian yang keempat, di antara ada masalah mengkafani, yaitu mengutamakan menutup kepala jika kain kafan itu sempit. Maksudnya gini, ketika kain kafan yang ada terlalu sempit atau terlalu pendek, bahasanya bukan sempit, pendek, tidak cukup untuk menutup seluruh badan jenazah, hendaknya orang yang memandikan mengkafaninya dengan menutup bagian kepala meskipun kakinya masih terbuka. Sing dipilih bagian dhuwur, adapun bawah nggak apa-apa kemudian terbuka. Hal ini berdasarkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengkafani Mus'ab bin Umair. Jadi ada sebuah hadis disebutkan an Abi Wa'il an Khabbab qala hajarna ma'a Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Wa'il, dari Khabbab, beliau mengatakan hajarna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabtaghi wajhallah, dengan mengharap ridhonya Allah. Perhatikan ini. Innamal a'malu binniyat, dan dalam hadis ini ditegaskan kami itu hijrah bersama Rasulullah semata-mata mengharap ridhonya Allah. Ini juga nasihat buat kita untuk mendasari setiap amalan kita niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kam min amalin saghirin tu'azzimuhan niyyah. Betapa banyak amalan yang terlihat sepele tapi ketika niatnya benar bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ini, wa kam min amalin kabirin tusaghiruhan niyyah, dan betapa banyak amalan yang terlihat besar, haji ya, umroh, apalagi bangun masjid besar, tapi bisa menjadi tidak bernilai atau nilainya sedikit, semua juga karena niat. Maka ini harus selalu kita perbaharui niat kita. Harus terus kita mengingatkan diri kita, meluruskan niat kita dalam segala aspek kehidupan, dalam setiap mau memulai amal-amal kebajikan. Jangan sampai awak dhewe wis capek ngetokne tenaga dan lain sebagainya, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa.
Makanya para ulama senantiasa yang mengawali kitab-kitab mereka untuk mengingatkan diri mereka pribadi, Pak. Minimal mengingatkan diri pribadi akan pentingnya meluruskan niat mengharapkan ridho Allah dalam semua amal-amal kebaikan. Ya, dan di sini disebutkan Wa'il dari Khabbab, beliau mengatakan kami hijrah ini amalan yang luar biasa, Pak. Bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengharap ridho Allah. Fa waqa'a ajruna 'ala Allah, dan Allah akan menetapkan balasan kepada kami. Fa minna man mat, maka di antara kami ada yang meninggal. Walam yakul min ajrihi syai'an, dan belum merasakan balasan kehidupan setelah hijrah sedikit pun. Wa minna man aina atlahu thamaratuhu fahuwa yahdibuha, dan di antara kami ada juga yang memiliki buah yang sudah masak dan ia memetiknya. Wa inna Mus'ab bin Umair, sesungguhnya Mus'ab bin Umair mat, ya, beliau terbunuh. Walam yatruk illa thauban, dan kami tidak mendapati sesuatu, ya, untuk mengkafaninya kecuali, ya, sepotong kain. Kanu idza ghaddu bihi ra'sahu kharajat rijlahu, jika kami menutup kepalanya maka kedua kakinya terlihat. Nek tak tutup dhuwur sikile ketok. Tetapi, ya, wa idza ghaddaw bihi rijlaihi kharaja ra'suhu, nek tak tutup sikile maka kepalanya tersingkap. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghabtu ra'sahu waj'alu ala rijlahi al-idkhir." Rasul menyebutkan, ya, tutupilah kepalanya dengan kain kafan dan tutuplah kainnya dengan idkhir. Idkhir itu rembutan yang baunya harum, ditutup gawe iku, enggak popo. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi nek nalikane kondisi ini seperti ini dulu, Pak, dan kondisinya ini seperti ini. Kalau memang nggak cukup dan hanya cukup untuk sebagian atas, ya nggak apa-apa, yang atas ditutup pakai kain kafan, yang bawah ditutup pakai yang lain, ya, ditutup pakai yang lain. Tapi kalau ada maka dengan sempurna. Dan ingat, kain kafan itu diambilkan yang utama dari harta jenazah atau si mayit, ya, ini yang utama. Ma'asyiral muslimin muslimat yang berbahagia, dan intinya dalam mengkafani jenazah ini disebutkan dalam matan Akhsaril Mukhtasarat bahwa mengkafani mayit itu wasunnat takfinur rajul fi thalasi lafaif, mengkafani mayit laki-laki dengan 3 lapis kain putih, kemudian memberikan bukhur. Kemarin kita sebutkan, ya, kain kafan itu diberi bukhur. Bukhur itu apa kemarin? Apa? Perapen. Apa jenenge? Perasapan lah, ya. Wewangian dari asap. Wa yaj'alul hanut fi ma bainaha, dan diberikan wewangian di antara lapisan. Jadi kafan terus diberi apa? Wewangian. Itu di antaranya. Maka dari apa yang disampaikan ini ada ringkasan yang disampaikan para ulama. Apa itu? Yang pertama, di antara cara mengkafani adalah bentangkan tali-tali pengikat kafan secukupnya, nggak ada bilangan apa khusus kudu telu atau kudu 5, nggak ada, secukupnya.
Ya, tidak ada jumlah tali yang ditentukan. Perkara ini adalah perkara yang longgar. Mantun tali nopo, bentangkan kain kafan lapis pertama di atas tali. Selesai kemudian diberi apa tadi? Wewangian atau bukhur pada kain lapis pertama. Jika nggak ada bukhur maka pakai apa kemarin? Terserah, yang penting wangi. Nggak harus minyak apa nyong-nyong apa bukan nyongda ya apa ya namanya, kalau di desa itu mesti itu baunya, nggak tahu apa namanya itu, apa pakai oud, nggak larang dah, serimpi atau apa ya, terserah, bebas. Selesai kemudian bentangkan lagi kain kafan lapis kedua, diberi lagi apa tadi? Wewangian. Begitu terus ya, seterusnya. Kemudian apa kata beliau? Tutuplah kalau sudah ya, baru letakkan mayit di atas kain, tutup dengan lapis yang paling atas dari sisi kanan, kemudian kain apa sisi kiri ke kanan dan kanan ke sisi kiri. Berarti sini ngisor kain sisi, tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, baru kanan ke kiri tuh Pak, ditutup nih, kemudian baru yang sini, terus ya, itu diantaranya sampai terakhir, kemudian diikat dengan tali yang ada. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu diantara cara ya ketika mengkafani jenazah ya. Ma'asyiral muslimin muslimat yang berbahagia, kemudian kita lanjut poin yang tentang adab sholat jenazah. Sebagaimana hukum memandikan, sebagaimana hukum mengkafani, maka memandikan jenazah, menyolatkan jenazah ini pun hukumnya adalah apa? Menyolatkan jenazah hukumnya fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Ketika sudah ada yang melakukan, maka gugur atas yang lain. Tetapi sekali lagi, memandikan ada keutamaan, mengkafani ada keutamaan, pun menyolatkan jenazah ada keutamaan. Kalau mengkafani keutamanya apa Pak kemarin? Masih ingat? Apa keutamaan mengkafani jenazah? Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim disebutkan pula dalam kitab Ahkamul Janaiz dan disahihkan oleh Syalbani, wa man kafanahu kasahullahu yaumal qiyamah min sundusi wa istabrakil jannah. Siapa yang mengkafani jenazah, Allah akan memberikan kafan dengan sutra yang halus dan bludru dari surga di hari kiamat nanti. Termasuk menyolatkan jenazah ada keutamaan yang luar biasa. Apa keutamaan menyolati jenazah? Mendapatkan pahala 1 kirot. 1 kirot itu berapa? Asghoruha itu paling cilie. Mislu uhudin, berarti bisa lebih besar. Dan kembali lagi besarnya pahala itu ya. Jadi amalan itu bisa sama-sama dikerjakan oleh seseorang, tapi pahala nilai yang didapat oleh seseorang bisa berbeda-beda tergantung niatnya. Ini Pak yang membedakan nanti. Ya. Dan asgharuha mislu uhudin, itu paling enteng. Maka kalau bisa ikut menyolati jenazah. Dan poin pertama yang disebutkan oleh muallif di sini, adab sholat jenazah. 1, haram mensolatkan jenazah orang non Islam. Apa mungkin Ustadz? Sangat mungkin. Sangat mungkin.
Wong ada sebuah kisah yang disampaikan kepada kita, wallahu taala a'lam, tapi dikisahkan ya. Jadi di suatu tempat itu ada orang meninggal non muslim, Pak. Tapi disolati yo terus di nopo biasanya adate ten niku. Bisa dibayangkan, Pak. Sampai ngoten niku lho, Pak. Sing luweh miris meneh, Pak, sing mimpin niku dudu Pak Yai. Sinten? Bukan. Pemuka agama lain. Kurang piye jan? Lah lengkap to wisan. Ya. Dan ini perkara yang harus dijelaskan. Karena perkara seperti ini kadang pakewuh. Ya, perkara pakewuh, Pak. Haram mensolatkan jenazah orang non Islam. Ya. Disebutkan oleh muallif, haram mensolatkan jenazah orang-orang kafir dan munafik, meskipun mereka adalah karib kerabat dan lain sebagainya. Allah berfirman ya dalam surat At-Taubah ayat 84, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri innahum kafaru billah wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Dan janganlah kamu sekali-kali mensolatkan jenazah orang yang mati di antara mereka, dan jangan pula kamu mendoakan di kuburnya, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Tetapi hal yang perlu kita pahami, kemarin kita sampaikan bahwa jihad, kemarin kita sebutkan jihad itu ada dengan bisayf wasinan, dengan pedang, dengan perang untuk melawan orang-orang kafir. Ada juga jihad dengan ilmu untuk memerangi orang-orang apa? Munafik. Karena mereka ya mengucapkan perkataan yang terlihat indah. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, haram hukumnya mensolatkan jenazah orang-orang kafir, dan kita tahu jelas seperti apa orang kafir itu. Ya, nggak usah ya agama ini atau mengamalkan agama itu menjadi repot, menjadi sulit ketika dalam diri kita ada yang namanya pakewuh. Dalam urusan ibadah, agama itu harus tegas. Tegas itu bukan berarti kita kasar, bukan, tetapi punya prinsip. Ya, nek awak dhewe gak duwe prinsip, yo iso kegawa ngetan milu, ngetan, ngalor milu, ngalor. Sampaikan saja, Pak. Ya alhamdulillah, Pak, kita orang ini, Pak, di desa itu kadang-kadang yo termasuk bisa dikatakan orang yang minoritas. Minoritas dalam masalah apa? Ora milu-milu hal-hal sing koyok sing kita sebutkan tadi. Tapi justru karena kita tegas wis gak tahu diundang, Pak. Selesai malah enak. Gak ora apa-apa ora diundang. Dan mereka paham, Pak. Percuma ngundang wong diundang ya ora tahu. Karena mereka paham salah satu pemisah yaiku sampai Islame wong iku apik tapi siji ora gelem. Orang apa-apa kan jelas akhirnya kita nggak akan disampaikan. Kalau jenengan masalahnya jenengan kadang-kadang di tempat yang baru isek ngapunten ya masih repot, jenengan ngomong repot emben ya diundang maneh, jenengan terus ngapunten kula mboten nglampahi nek salat ing jero masjid kula siap. Nek jenengan ngomong kula mboten nglampahi wis gak ngarah diundang, ora diundang. Harus punya prinsip. Ya, harus punya prinsip. Enggak masalah gitu loh.
Ini diantaranya. Jadi orang Islam itu harus punya prinsip dan nggak usah khawatir gitu loh. Nggak usah khawatir, insya Allah. Wallahu taala a'lam bishawab. Insya Allah poin yang kedua akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Nggih. Kan mensolati orang kafir kan haram. Bagaimana kalau mengkafani dan memandikan? Kan warga itu ada yang mampu dan tidak mampu. Biasanya orang yang tidak mampu itu tidak ditangani sama orang kafir itu. Nah, itu diserahkan kepada mukti. Bagaimana sih? Kalau orang kafir kan biasanya dipakai dengan komplit dari atas jas sampai sepatu. Karena orang itu yang mampu itu terus diserahin sama. Ya udah terserah Pak Mudin. Tapi kalau sholat kita nggak melatih. Masya Allah. Bagaimana hukum itu? Bukan mengkafani, Mas. Iya, bukan merah apa ya? Mengurus jenazahnya. Mengurus jenazah orang kafir. Wallahu taala alam bisawab. Ketika hanya sekedar memakaikan apa ya istilahnya, bukan kafan, baju ya kayaknya ya. Baju. Kalau memang mungkin ini akan menjadi ibroh nantinya gini. Serahkan pada yang lain. Serahkan kepada yang lain. Sebagaimana ketika mereka masih hidup, ya, ketika mereka masih hidup kan sing ngurusi yang lain. Ya sudah, ketika mereka wafat biar diurusi yang lain. Kalau memang benar-benar nggak ada, ya nggak apa-apa kita bantu. Karena sekalipun kita membantu dalam urusan-urusan demikian, ya nantinya akan ada sebuah hal loyalitas dalam hal ya wis lah ra urunge ya wong muslim ono sing ngurusi. Kalau saran kami biarkan diurusi yang lain, ya diurusi yang lain. Nek wis ra ono liyane bantu. Ya. Banyak faedah sebenarnya dalam masalah seperti ini. Karena gini, nantinya akan menjadi pembelajaran buat yang lain. Ya, raurungi ujuk-ujuki balik maneh. Ini lo Islam. Biar yang lain juga ada sebuah pelajaran, ada ibroh dari hal tersebut. Sing isek urip itu juga dapat sebuah pelajaran. Ya, sing isek urip bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Oh ternyata ketika meninggal sing ngurusi yo wong, akhirnya apa, dia ada mau kembali kepada agama Islam bagi yang belum Islam. Ternyata yang selevel dengan mereka nggak mau ngurusi. Makanya wis lah, kalau nggak ada ini baru kita mau. Karena ben mikir-mikir wah tiba sing gak konco-koncoku yo malah ninggal. Justru yang mau merawatku adalah orang Islam. Tapi itu di sesi akhir saran kami. Kalau nggak ada yang lain monggo. Kalau ada ya nggak apa-apa. Adapun umat Islam kita berlomba-lomba. Ojo kur diserahno Pak Mudin. Karena selama ini di sebagian tempat itu kafani opo jare Pak Mudin. Hatta memandikan itu loh opo jare Pak Mudin. Bahkan kemarin kita sebutkan jenazah wanita itu loh apa jari Pak Mudin. Karena mereka nggak tahu cara memandikan, sehingga ada laki-laki masuk ke tempat memandikan jenazah perempuan. Ya apa kan nggak ngerti. Makanya tugas antum untuk belajar. Wong memandikan itu yo nek ora ngerti carane yo pokoknya apa wajibe. Apa wajibnya memandikan jenazah? Yes, pokoknya telas kabeh mari. Lah wajib itu sama dengan mengkafani jenazah. Makanya itu ambil bagian. Sekali lagi, memang dalam masalah ini kalau hidup di masyarakat ya pakai wo, tapi sekali lagi biar orang-orang yang non juga ono mikire ngono lho. Ono mikire. Wallahu taala alam bisawab. Nggih, Pak.
Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Apalagi duit tuku rapopo, Pak. Ya, menyiapkan kain kafan. Boleh, Pak, boleh. Ya, seseorang menyiapkan kain kafannya. Ya. Kalau menyiapkan kuburannya, boleh nggak? Aku tak ngubur dewe, aku tak mati budal dewe. Begini, Pak, dalam masalah kuburan, Pak, di sebagian tempat itu ada yang mengatakan gini, mati ku gak butuh duit. Ternyata di sebagian mati itu saya butuh duit, Pak. Soalnya kuburan itu bayar, Pak. Ngubur itu bisa bayar. Nek sumber mancing gratis. Napa jenengan dibeto mriko mawon? Loh, di sebagian tempat itu ada yang masih bayar, Pak, berbayar. Ono sing mulai 3 jutaan, sekian jutaan. Bolehkah seseorang menyiapkan kuburnya? Kok orang tahu nemu aku tapi. Wallahu taala a'lam. Tapi kalau kain kafan boleh. Ya, ngoten nggih. Nggih, Mas. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau kita punya saudara non muslim, terus biasanya meninggal itu kan orang non muslim kan biasanya ada didiamkan di rumah beberapa hari. Apakah kita dengan mendatangi keluarga yang ditinggalkan itu hanya untuk memenuhi hak sebagai saudara itu diperbolehkan? Mendatangi apanya? Nggih, bagaimana mendatangi jenazah jenazah saudara kita yang meninggal tapi dia non muslim. Wallahu taala a'lam bissawab. Wallahu taala a'lam untuk mendatangi jenazah non muslim. Saya tidak tahu. Sekian, insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, karena pembahasan masalah mengantar dan mendatangi jenazah adalah pembahasan pertemuan pekan atau pertemuan yang akan datang. Kita masih pada pembahasan menyolatkan jenazah dan belum selesai, insyaallah. Ini dilewati pakai wo. Makanya pertemuan yang akan datang. Sekian, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.